Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darul Munawir, NIM 2000207. Saya di sini mahasiswa Universitas Primagraha, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mereview dan juga akan menyampaikan apa yang didapat ketika pembelajaran manajemen kompensasi yang diampu oleh Pak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Sini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan kompensasi dalam suatu perusahaan dan yang berkaitan dengan tercapainya tujuan dari perusahaan itu sendiri. Dalam sebuah perusahaan, ketika kita menjadi HRD ataupun jadi pimpinan dalam perusahaan tersebut, maka kita akan dikaitkan dengan yang namanya kompensasi, di mana sebuah perusahaan itu akan memberikan kompensasi kepada karyawannya agar tujuan dan juga target-target yang ingin dicapai oleh perusahaan itu tercapai. Nah, di sini kita kembali dulu kepada apa itu pengertian kompensasi ataupun upah. Pertama, menurut Desailly, gaji adalah suatu yang berkaitan dengan uang yang diberikan kepada pegawai atau karyawan. Nah, sedangkan menurut Ripai dan Sagala, upah adalah belas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Artinya di sini dalam kompensasi upah itu suatu yang berkaitan dengan uang, sesuatu yang berkaitan dengan upah ataupun uang yang diberikan kepada pekerja oleh sebuah perusahaan ataupun oleh sebuah organisasi. Nah, ini yang akan dibahas nanti sebagai HRD, bagaimana nanti memberikan kompensasi ini. Salah satunya kompensasi upah begitu. Dalam tujuan pemberian upah ataupun gaji dalam perusahaan ini sangat berkaitannya dengan beberapa poin begitu. Beberapa aspek. Pertama, kaitannya dengan ikatan kerjasama antara perusahaan dan juga karyawan ataupun pekerja itu sendiri. Yang selanjutnya pengaruh pemerintah dan juga pengaruh serikat buruh terhadap bagaimana para karyawan, para pekerja ini mendapatkan upah ataupun gaji yang sesuai dengan porsi, sesuai dengan apa yang dikerjakan. Jangan sampai nanti ketika kita sebagai HRD, ketika kita sebagai manajer dalam sebuah perusahaan, kita memberikan upah ataupun gaji kepada karyawan ataupun kepada pekerja itu tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan, yang nantinya akan membuat pegawai itu tidak bersemangat, tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, yang nantinya akan berdampak buruk kepada perusahaan yang kita jalankan. Selanjutnya, di dalam penggolongan upah itu ada 3. Pertama, upah yang sistemnya borongan, upah yang sistemnya waktu, dan upah yang sistemnya hasil. Di mana 3 golongan ini upah itu akan berkaitan dengan masa kerja ataupun jam kerja dan juga berkaitan dengan pekerjaan. Misalkan dengan borongan, upah yang diberikan borongan ini misalkan pekerjaan bangunan ataupun konstruksi yang lain yang diborongkan kepada pemborong. Nah, sistem upahnya nanti sekaligus diborongkan juga. Nah, sistem waktu, ada yang sistem waktu per jam, per hari, dan juga ada sistem upah hasil. Di mana sistem upah hasil ini misalkan kita bekerja di suatu perusahaan dengan pendapatan sekian dan kita akan mendapatkan hasilnya
sekian, ataupun upah dari hasilnya itu akan dibagi untuk pekerja ataupun karyawan. Selain kompensasi upah, di sebuah perusahaan juga harus berkaitan dengan yang namanya kompensasi keamanan dan kesehatan. Harus memperhatikan kompensasi keamanan dan kesehatan, di mana kompensasi keamanan dan kesehatan ini sangatlah penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Ketika keamanan dan kesehatannya ini terjaga, ketika keamanan dan kesehatannya ini terberikan kepada karyawan, maka perusahaan akan meningkat produksinya, karena karyawan itu akan bekerja dengan baik, bekerja dengan tidak merasa takut, bekerja dengan ada jaminan ketika bekerja, yang nantinya akan bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal, dan nantinya akan memberikan dampak kepada perusahaan untuk perusahaan itu lebih meningkat produksinya, untuk perusahaan itu mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, apa sih contohnya dalam kompensasi kesehatan ataupun keamanan? Nah, dalam kompensasi kesehatan contohnya seperti mencakup kesehatan jasmani, rohani, bahkan kesehatan fisik, begitu kan. Nah, keamanan dari apa? Kompensasi keamanan yang diberikan oleh perusahaan ialah kompensasi yang berkaitan dengan ketika karyawan itu bekerja dengan pekerjaannya, dia merasa aman dari perlengkapan, lingkungan, serta mesin yang digunakan. Itu yang dimaksud dengan kompensasi keamanan. Untuk manajer ataupun HRD dari perusahaan harus memperhatikan kewajiban perusahaan terhadap keamanan dan keselamatan kerja pada karyawan ataupun pegawai, di mana pertama harus memelihara tempat kerja yang aman dan sehat bagi karyawan. Ini adalah perusahaan harus bisa memelihara bagaimana menjaga tempat kerjanya ini agar merasa aman dari bahaya mesin, aman dari bahaya perlengkapan, aman dari bahan-bahan yang berbahaya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh karyawan, ataupun ini yang harus dilakukan oleh seorang HRD atau manajer dalam sebuah perusahaan ataupun pimpinan perusahaan terhadap karyawan yang bekerja. Ini harus diperhatikan. Yang kedua, mematuhi standar syarat kerja. Artinya perusahaan ini sebelum melakukan operasional perusahaan, operasional kegiatan dalam perusahaan itu, maka harus memenuhi standar-standar yang ditentukan oleh pemerintah dan juga standar keselamatan kerja pada karyawan, agar nantinya ke depan ini tidak akan menimbulkan kekhawatiran oleh karyawan jika mereka bekerja di perusahaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu selalu mencatat, selalu mendokumentasikan, selalu mengarsipkan, mencatat peristiwa-peristiwa ataupun kecelakaan yang berkaitan dengan keselamatan kerja. Dalam hal ini, maka perusahaan itu harus ada catatan kecelakaan ataupun catatan-catatan yang berkaitan dengan keselamatan pekerja, yang nantinya akan menjadi evaluasi, menjadi bahan masukan agar ke depan perusahaan ini mampu memberikan keselamatan kerja kepada karyawan, yang nantinya hal-hal yang mengakibatkan
kecelakaan mengakibatkan tidak nyaman ini akan diantisipasi oleh perusahaan dari catatan-catatan yang sudah ada tersebut. Selanjutnya, untuk seorang HRD, manajer ataupun pemimpin perusahaan, maka adanya kompensasi insentif. Artinya adanya insentif yang diberikan kepada karyawan untuk mendorong agar karyawan ini mempunyai rasa semangat, mempunyai motif ataupun keinginan bekerja yang sangat tekun dan juga yang sangat mendorong perusahaan menjadi maju, mendorong produktivitas perusahaan semakin meningkat dengan adanya insentif dari perusahaan, yang nantinya karyawan ini akan merasa bangga, akan merasa bahagia diberikan insentif oleh perusahaan, sehingga akan berdampak kepada penghasilan, akan berdampak kepada produktivitas kinerja, produktivitas perusahaan, yang nantinya tujuan perusahaan ini akan tercapai. Tapi seorang manajer HRD dan pimpinan perusahaan pun harus memikirkan faktor-faktornya yang mempengaruhi pemberian insentif ini. Contohnya seperti kondisi kemampuan dari perusahaan. Nah, ketika perusahaan ini tidak mampu, justru dalam kondisi yang menurun, bahkan bisa-bisa perusahaan ini bangkrut terkait dengan produktivitasnya, maka ini harus dipertimbangkan lagi ketika pemberian insentif. Karena ketika pemberian insentif bukannya nambah meningkat, tetapi nanti yang ada perusahaan ini tambah rugi dan bisa-bisa bangkrut dalam memberikan insentif itu sendiri. Yang selanjutnya, seorang HRD ataupun pimpinan perusahaan juga harus memberikan insentif yang berkaitan dengan kemampuan, kreativitas, dan prestasi dari karyawan. Jika prestasinya tidak meningkat ataupun prestasinya berkurang, kreativitasnya berkurang, maka ini harus lebih ditingkatkan lagi agar nanti perusahaan bisa memberikan insentif yang lebih kepada karyawan-karyawan yang produktivitasnya baik, yang memiliki kreativitasnya baik, dan juga prestasi dalam kinerjanya. Tak lupa untuk seorang HRD ataupun pimpinan perusahaan juga harus memikirkan kompensasi pensiunan dan juga tabungan hari tua agar karyawan yang bekerja itu merasa aman, merasa nyaman ketika mereka berada di usia yang tidak produktif lagi, ketika mereka sudah tidak bekerja di perusahaan itu lagi, yang nantinya akan ada jaminan kepada seorang karyawan bahwa setelah tidak produktif akan ada jaminan hari tua, ketika sudah bekerja ada jaminan pensiun dalam bekerja, yang nantinya ketika mereka memasuki itu, mereka akan lebih bekerja lebih terhadap pekerjaannya, mereka akan lebih produktivitas ketika umur mereka ataupun usia mereka belum pensiun begitu. Yang nantinya ketika pensiun mereka sudah mendapatkan kompensasi pensiunan, ketika tua dan produktivitasnya tidak baik, maka akan ada jaminan hari tua itu, yang nantinya mereka akan lebih bersemangat, lebih produktivitas dalam melakukan pekerjaan. Dan terakhir, dalam kompensasi, seorang HRD, seorang pimpinan perusahaan itu tidak luput dari yang namanya evaluasi pekerjaan.
di mana evaluasi ini adalah suatu proses untuk mencapai, melihat suatu kinerja karyawan dalam bekerja yang nantinya akan diberikan kompensasi kepada karyawannya itu sesuai dengan apa yang dikerjakan, sesuai apa yang dikerjakan dengan porsinya, sesuai dengan jobnya. Nah, maka adanya evaluasi pekerjaan yang nantinya karyawan yang berprestasi, karyawan yang memiliki nilai lebih ini akan mendapatkan kompensasi, akan mendapat imbalan dari perusahaan, sehingga perusahaan ini akan meningkat produktivitasnya dan mencapai tujuan dari apa yang diinginkan oleh perusahaan. Dari evaluasi ini, perusahaan bisa melihat mana yang kurang, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dipertahankan, sehingga mencapai tujuan dari perusahaan ini lebih gampang, lebih terukur, lebih terstruktur, yang nantinya ke depan perusahaan bisa melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang harus diberikan kompensasi lebih, yang harus diberikan pelatihan, yang harus diberikan upah, imbalan, insentif, dan lainnya, sehingga pada intinya perusahaan akan mendapatkan hasil yang maksimal, produktivitas yang maksimal, dan tujuan perusahaan tercapai, karyawannya bahagia, dan juga perusahaannya berjalan dengan baik. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk mereview hasil pembelajaran saya selama 1 semester di mata kuliah manajemen kompensasi yang diampu oleh Pak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.